Oke, kembali lagi di Selecta Pod, konten live podcast yang dibuat oleh selectapop.id. Terima kasih buat Selecta People yang udah sempetin diri untuk nonton beberapa konten di YouTube dan juga update di sosial media @selectapop.id. Dan malam hari ini, gue Jimmy Guliat Simatupang sudah bersama seorang narasumber yang sangat spesial. Ada Mas Nur Rahman Saputra. Selamat malam, Mas. Malam, Jim. Terima kasih juga buat teman-teman More Hope yang udah menyediakan tempatnya. Kali ini kita mau ngebahas tentang sebuah buku yang merupakan karya dari Mas Nur Rahman Saputra. Boleh ceritain nggak sih, Mas, sebenarnya lo itu punya latar belakang apa sih untuk bisa memberanikan diri menulis buku tentang ska? Ini judulnya I Wanna Skank, melacak ska di Jakarta tahun 1996 sampai 2006. Oke. Pertama latar belakang gue memang jurnalis Dan suka nulis. Ya, dan suka nulis. Sebenarnya kan karena gue kerja di TV. Sebenarnya TV itu kan ada dua tuh. Kadang mereka nanya, lu broadcast atau broadcaster atau jurnalis nih? Oke. Gitu kan. Karena kalau broadcaster ya udahlah, lu diproduksi kan. Kalau jurnalis lu ke news jatuhnya kan. Kalau gue dua-duanya. Jadi gue broadcaster juga jurnalis juga, gue nulis juga sih. Iya. Gitu di beberapa media online nasional gitu. Ya ngebahas tentang musik juga sih. Jadi emang kalau misalnya teman-teman Selecta People nemuin artikel yang ditulis sama Mas Nur pasti berhubungan dengan musik. Iya. Oh. Dan musiknya apa aja sih, nggak ska. Kan menurut gue sekarang ya gue dengerin apapun aja. Bahkan gue suka pop Sunda juga. Ya. Gitu, dangdut pun gue dengerin sekarang gitu. Jadi udah nggak matokin genre apa. Karena buat gue penyuka musik, gue nggak bisa terpatok sama satu genre tertentu sih sekarang. Ngebahas tentang lo emang seorang jurnalis nih, Mas. Apa yang jadi trigger lo mau menulis buku tentang musik ska di Indonesia ini? Ya, jadi gini, ini gue ngomongnya scene atau skena nih. Skena boleh lah, skena aja ya. Yeah. Jadi skena underground di ibu kota khususnya itu kan sudah eksis 20 tahunan ya. Oke. Cuman pendokumentasiannya sangat minim. Oke. Gitu, semestinya memang ada pihak-pihak yang mendokumentasikannya berbentuk tulisan kah atau video kah kayak gitu. Dan teramat jarang ya, bahkan arsip kita juga sangat minim. Disitulah gue tergerak untuk mendokumentasikan pergerakan yang dilakukan teman-teman semuanya. Karena menurut gue memang harus ada yang menulis gitu. Tadi gue sempat jelasin ke Mas Ipang gitu bahwa sebenarnya scene itu harusnya punya 6 komponen sih. Band, crowd, fanzine, venue, label, dan tour. Oke. Nah, kalau kebanyakan yang ngeband, yang mendokumentasikan siapa? Karena kebanyakan buku-buku tentang musik itu kebanyakan tidak ditulis oleh si pelaku sih, tapi justru yang pengamat yang mereka dari crowd gitu, kayak Skinhead Bible gitu kan, Josh Marshall. Justru dia adalah penikmat musik sebenarnya. Dan lo adalah salah satu penikmat musik yang akhirnya gue mau nulis tentang buku yang ngebahas tentang musik ska. Iya, karena memang tergerak ingin mendokumentasikan pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman semua, seperti itu. Terus juga gue tuh beli buku 2 lah, 100 tahun musik Indonesia karya almarhum Denny Sakri. Denny Sakri. Dan musik Indonesia tahun 97-2001 karya Jeremy Wallace. Dia tidak menjelaskan fenomena ska di situ sama sekali. Kalau Jeremy ada, cuman sedikit banget. Dia lebih banyak musik malah metal dia. Gitu. Nah, dari situlah gue tergerak untuk harusnya ada nih gitu kan. Bahkan seorang Denny Sakri aja luput gitu untuk membahas ska di buku 100 tahun musik Indonesia. Jadi ketika bab tahun 90-an itu tidak ada penjelasannya. Padahal ska demikian booming pada saat itu, tapi itu luput oleh beliau gitu. Ya gue memaklumi sih, karena setiap buku ataupun riset itu tidak ada yang tingkat akurasinya mencapai 100% kecuali kitab suci ya. Gitu kan. Jadi ya gue memahami pasti ada skip-skip lah.
Nah, gue berusaha untuk memenuhi celah-celah yang kekurangan itu tadi, gitu loh. Jadi kekurangan itulah yang gue coba tutupi di buku gue gitu. Walaupun buku gue sendiri juga pasti ada kekurangannya. Tapi kan musik ska ini banyak yang dengar, banyak juga bandnya di Indonesia. Kalau Mas Nur sendiri yang akhirnya jadi trigger, kayaknya musik ini sesuatu yang pengen gue dengerin deh, ska. Karena kalau tadi waktu off air kita ngobrol, sebenarnya Mas Nur juga nggak ada punya pengalaman ngeband ska atau nggak pernah punya komunitas yang berkecimpung genre musik ska. Kalau berkecimpung sih ada. Oh, gitu. ada ya Mas ya? Jadi memang gue adalah di beberapa tongkrongan, tapi gue memang tidak pernah membawakan ska. Ya. Gitu, justru gue malah bikin band punk dulu. Gitu. Oh, jadi sebenarnya anak band punk yang nulis musik, buku musik tentang ska. Iya, tapi gue perlu jelasin juga. Ya. Di buku gue bagi penggemar ska tuh jadi 3 sih sebenarnya. Jadi ya memang pertama adalah yang memang anak punk tapi yang suka ska, itu banyak. Anak punk yang suka ska. Ya, di tahun itu banyak. Bohong banget kalau mereka bilang enggak. Itu mereka suka ska pasti ya, karena memang referensi sangat terbatas pada saat itu, dan itu kan sama kayak new music lah pada saat itu. Pasti mereka dengerin. Apalagi kan bersinggungan pertama kali dari Rancid and Outcome the Wolf yang rilis ini pada tahun 95 seperti itu. Nah, jadi pasti mereka. Tapi udah masuk ya, 95 udah masuk ke Indonesia. Sudah masuk melalui Rancid itu tadi. Nah, terus kedua adalah mereka yang memang pada saat musik ska itu booming, anak skate atau apalah gitu, dan mereka akhirnya memainkan ska juga ada. Nah, terus ada juga gue bagi penggemar ska yang kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini munculnya belakangan. Jadi dia muncul bertepatan dengan booming Skaphobia milik Tip X. Oh, 2000 itu. Awal. 99 justru. 99. Ya. 99. Oke. Ya. Nah, kelompok terakhir ini biasanya mengadopsi culture ska dengan ya kurang tepat lah. Seperti menggunakan kemeja pantai, pakai periwitan, bawa koper. Pergeseran musik, pergeseran secara culture-nya ska itu terjadi, dan itu sesuatu yang akhirnya diterima masyarakat banyak gitu gak sih, Pas? Ya, 90-an 90-an akhir itu udah pasti. Kalau teman-teman mungkin ke Blok M, bawah tanah tuh kan ada tuh. Iya. Yang pedagang-pedagang kaki lima itu pada nyetel lagu Tip X, Genit. Terus juga gue ada tetangga tuh. Tetangga gue itu sekitar tahun 99 masih SD. Nah, dia dengan telanjang gitu, dia joget ska dia. Gitu lah. Sampai segitu terpaparnya, sampai jauh banget Skaphobia gitu. Bahkan ketika gue ke Duta Suara, gue ketemu ada 2 anak SMA lah pada saat itu. Mereka beli Skaphobia. Jadi memang impact-nya Skaphobia luar biasa. Bahkan gue ada teman dari Bali, dia bilang juga Bali itu kan lebih pantai ya, kehidupan pantai gitu-gitu. Gaya hidupnya ya. Ya, seperti itu. Dan kata dia mereka tuh baru ngah tuh ska tuh justru malah ya memang pas gede-gede tahun 99 itu. Oh, oke. Iya, jadi memang ada pengaruhnya juga sih. Nah, kalau misalnya di bukunya Mas Nur sendiri tuh sempat ngebahas tentang di tahun 80-an musik Indonesia itu udah ada tuh yang membawa warna musik ska di karya-karya mereka. Boleh jelasin nggak, Mas? Iya, jadi Indonesia ini Inggris banget sih. Oh, Inggris banget ya? Iya. Bukan Amrik ya Mas Malan ya? Bukan, justru Inggris banget. Karena gue ngobrol sama Pak Yan Johana, terus sama Mas Rama Mugiarto, terus ngobrol sama Om Eki Soekarno, ngobrol sama Om Ikang Fauzi. Ya, mereka memang bilang bahwa Indonesia ini Inggris banget sih, gitu. Memang terpapar sama, ada kaitannya sih sama British Invasion, gitu, mempopulerkan kayak Rolling Stone, gitu-gitulah. Nah, baik lagi ke pertanyaannya, gitu. Dulu tuh tahun 81
ada musisi Indonesia sebenarnya, cuman memang besar di Perancis gitu. Oke. Beliau itu namanya Igor Tamerlan. Igo Tamatan. Tamerlan. Iya, beliau merilis album lewat Musika Studio tahun 1981. Wah. Dalam satu albumnya itu ada satu lagu berjudul Suka Sekali gitu. Suka sekali. Iya, jadi spellnya SKALLY. Suka sekali. Dan dalam bait lirik lagunya pun juga dia mention secara eksplisit lagu ini adalah lagu ska, dibilang. Seperti itu. Tapi memang ska tidak besar ya di masa itu gitu. Yeah. Kalau di Eropa mungkin karena kan Tuton lagi gede-gedenya tuh 7981 gitu. Tapi memang saya sempat ngobrol sama Mas Wendy Putranto. Yeah. Kemungkinan ska itu tidak terliput lah gitu kan pada saat itu meskipun booming di Inggris. Itu karena dulu kan corong informasi itu ada di majalah Aktuil ya. Yeah. Majalah Aktuil itu tahun 76 itu sudah ditinggalkan oleh Mendiang Denny Sabri dan Remi Silado gitu, kan kontributor luar gitu. Sementara menjelang tahun 70-an itu kalau menurut band Leo katanya justru Aktuil itu lebih banyak kayak mengupas gaya hidup, bahkan ke politik juga nyerempet. Makanya si almarhum Ben Leo bilangnya Aktuil gaya sondang karena redakturnya namanya Pak Sondang siapa kayak gitu. Makanya itu menurut gua bahwa ska luput terliput ya ke Indonesia karena memang kontributor itu tadi udah nggak ada. Gitu loh. Seandainya mungkin Aktuil tetap konsisten gitu, kemungkinan besar itu akan diulas gitu di Aktuil. Gitu loh. Jadi ya yang penandanya ska masuk ya dari si Igor Tamerlan itu. Nah, Tamerlan. Terus gue juga ngobrol juga sama dia punya band namanya Gas Band dulu. Namanya Mas Yudis Wikorana. Beliau yang memproduseri Pesta Rap 123. Wow. Ya. Jadi beliau itu kan senior jauh sekali gitu. Ya. Jadi beliau itu udah kuliah di tahun 84. Wow, okay. Bayangkan umurnya. Ya. Udah tua banget. Jadi gue nanya lah gitu. Mas, di era lu waktu lu masih muda gitu, ska itu sudah sering gak terdengar di radio? Dibilang udah. Gue tuh sering dengar Madness or House kata dia. Sering dengar The Beat diputer juga di situ. Nggak hanya itu man kata dia. Bahkan banyak band-band new wave tahun 80-an itu memasukkan anasir ska di lagu-lagunya. Seperti itu. Okay. Yang paling dominan sih menurut orang-orang yang gue temui gitu tahun 80-an itu dua band gede itu cuma The Police sama Genesis katanya. Dua band gede? Iya, yang didengar tahun 80-an. Turunan The Police itu ternyata banyak sekali loh yang kaset bajakan yang rilis di Indonesia. Kayak Boomtown Red, terus ada Man at Work gitu, terus ada bandnya Roland Orzabal Tear for Fears, sebelum itu dia bawain ska gitu. Dan iya, bahkan ada Joe Jackson, solois dari UK. Di setiap albumnya itu pasti ada menyisipkan lagu-lagu ska. Entah satu atau berapa track, betul, diselipin. Ada. Gitu. Bahkan Alan Wilder dari sebelum dia gabung ke Depeche Mode, dia punya band juga. Itu ada anasir ska-nya. Gitu. Mungkin tapi dulu disebutnya white reggae. White reggae gitu. Terus gua ketemu sama dia, salah satu manajer reggae lama lah di Indonesia. Gitu. Nah, si Om itu bilang kalau di tahun 80-an itu banyak kan white reggae dibilang gitu. Tapi menjelang 80-an akhir itu mulai rame justru malah pop reggae kayak Inner Circle, UB40. Jadi memang tahun 80-an itu banyak banget musisi Indonesia yang menjemput pengaruh-pengaruh oleh band-band new wave yang ada sentuhan white reggae itu. Gitu kayak si Johnny Teller tuh. Terus ada lagu Om Ikang Fauzi yang preman. Papsi ke papa preman. Iya. Gua coba nanya ke Om Ian Antono, cuman menurut Om Ian Antono yang memesan aransemen seperti itu adalah Ikang Fauzi. Jadi dia merujuk untuk bertanya ke Om Ikang Fauzi. Gua tanya sama Om Ikang Fauzi, dia bilang memang pada saat itu apa musik-musik ska dan reggae itu lagi kental-kentalnya, dia bilang. Makanya saya menjemput pengaruh
itu dalam lagu Preman kata dia, karena memang saya penggemar The Police. Oke. Seperti itu. Jadi memang banyak banget, cuman dulunya lebih banyak white reggae sih. Nah, tapi tidak terpublikasi ya, balik lagi ya Mas ya. Terpublikasi sih ya, kasetnya rilis kok sebenarnya, ya? cuman mungkin orang nggak yang booming gimana kan gitu, karena kan tahun 80-an yang lagi naik kan kalau nggak new wave dari UK, pop dance dari Amerika kayak Michael Jackson, si Cindy Clover kan gitu-gitu kan, itu kan import dari Amerika kan, pop dance justrunya ngelawan dari new wave UK itu tadi seperti itu. Makanya itu tidak terlalu besar ska di tahun 80-an, tapi memang sudah ada beberapa musisi di tanah air memang mengambil pengaruh-pengaruh ke sana. Bahkan Om Eki Soekarno bilang gitu bahwa ya memang ska juga pada saat itu sangat dinikmati kata dia, diminati dibilang. Ya, gue juga kaget sih gitu kan. Dia bilang ini lagu gue, dia bilang ini ska kata dia. Dia bilang seperti itu. Ya cuman memang tidak booming sih, karena di Amerika sendiri ketika gue beli buku import gitu tentang ska, memang di tahun 80-an awal itu ska memang nggak terlalu dilirik, karena lebih banyak di Amerika itu khususnya justru malah hardcore punk gitu, kayak Black Flag, Circle Jerk gitu. Ada salah satu pub gitu yang buat komunitas ska lah, di situ ada The Box Boy bandnya ada, cuman memang seperti di bawah radar, dan itu diakuin oleh vokalis dari The Toaster, kata dia ketika gue bermain pertama kali di New York gitu masih nihil, dibilang gitu, yang bawain ska sama sekali. Bahkan dikonfrontir lagi dengan pernyataan-pernyataan pelaku-pelaku skena tahun 80-an di Amerika juga mengatakan bahwa ya kita tuh seperti berada di bawah radar pada saat itu. Bahkan impact daripada film dokumenter Dance Crazy gitu kan. Oh, ada dokumenter judulnya Dance Crazy, Mas? Ya, Dance Crazy. Itu ngebahas tentang tuton musik gitu. Musik. Cuman tidak teraplikasikan dengan baik di Amerika pada saat itu. Gitu dibilang, impactnya ya biasa aja pada saat itu. Bahkan ketika The Special tampil di Saturday Night Live itu juga biasa. SNL. Iya, biasa aja pada saat itu, karena memang lagi gandrungnya ya hardcore punk pada saat itu kan, Minor Threat, Fear. Ya begitu-begitulah yang menguasai skena lah gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi lu sempat ngebahas tentang kaset-kasetnya, Mas, kaset ska yang pertama lu punya apaan, Mas? Operation Ivy rekaman itu dikasih temen gue. Dari situ gue mulai tuh mencari-cari referensi lainnya. Nah akhirnya gue ketemu band-band lain lah pada saat itu. Lagu-lagu ska itu di radio SK ya, itu sering diputar kok pada pas penyiarnya Nugi Nugraha sama almarhum Budi Artaji. Gitu, dia punya segmen rock gitu, dan itu memang diselipin beberapa lagu-lagu ska. Di on-airin seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya di buku ini kan lu ngasih term of waktunya itu dari tahun 1996 sampai 2006. Kalau misalnya tadi kita sempat bahas juga bahwa tahun 81 aja sebenarnya musik ska itu udah ada. Tapi kenapa lu akhirnya Mas Nur sendiri milih untuk ngambil range-nya itu dari tahun 96 sampai 2006 untuk jadi materi yang lo tulis tentang I Wanna Skank? Iya. Tadi seperti gue bilang, di tahun 80-an orang tuh masih belum ngeh sama genre ini gitu. Belum mudeng ya, Mas ya? Belum mudeng gitu loh. Jadi gue mematok tahun 96 karena jadi pihak yang gue wawancarain untuk buku ini ada berapa banyak, Mas? Itu mencapai 56 orang. Wow. Iya, jadi susah tuh ya untuk ngumpulin 56 orang. Enggak dong, gue beruntung gak ada pandemi. Oh, ini pas pandemi ya? Pas pandemi. Pas COVID. Karena pandemi gue telepon, gue cuma modal pulsa, gue rekod ya gitu. Justru gue gak ketemuan kan. Gue jadi gak effort banget gitu loh. Oh, jadi proses pembuatan buku ini malah semakin dipermudah karena kondisi pandemi. Ya lu gak perlu ke kantor, lu gak apa. Ya program juga dikit pada saat itu ya. Ya gue ngapain ya gitu ya, gue nulis aja itu ceritanya gitu. Ya karena tadi gue balik lagi, karena memang harus ada yang mencatat lah apa yang dilakukan teman-teman semua seperti itu. Kalau semuanya ngeband, sayang menurut gue. Berarti setiap lo datang ke event musik, bentuk
pendokumentasian lo itu adalah berupa tulisan ya Mas ya? Iya, Atau lu suka foto-foto juga, motret? Enggak. Enggak ya? Jadi emang lu tulis gitu ya, apa yang terjadi, Iya, suasananya, betul. keseruannya, bawain Nah. berapa track lagu, kayak gitu ya. Iya. Nah, balik lagi tadi kenapa gue mematok 96? Karena ada dua pihak yang bilang bahwa mereka sudah memainkan ska di tahun 95 seperti itu. Tapi secara general banyak teman-teman yang gue wawancarain ada mereka starting di tahun 96. Jadi gue ikut suara terbanyak yaitu tahun 96. 96 seperti itu. Nah, itu juga didasari oleh jadi ada majalah Hai sempat ngeluarin Punk Story. Oke. Gitu. Jadi satu rilisan mingguan itu lagi ngebahas ska. Enggak, punk aja. Punk doang. Punk Story. Cuman di halaman berapa dia ada nyinggung masalah ska. Oke. Nah, terutama yang berkaitan dengan Rancid tadi. Di situ disebutin gitu bahwa Rancid suka di selector, two-tone spesial, alirannya ska. Anak-anak nge-ska itu ya dari situ kebanyakan. Oke. Dari situ aja. Mungkin ya gue bilang tadi, ini adalah media nasional pertama yang secara eksplisit meskipun tidak terlalu dalam ya, tapi sudah mention genre itu gitu loh. Iya. Karena kan tadi gue bilang Aktuil nggak sempet gitu ngebahas itu. Seperti itu sih gitu. Akhirnya gue mematok tahun 96. Tadinya gue pengen mengakhiri bahasan buku gue di 2003 sebenarnya. Tapi? Kenapa? Karena 2003 itu adalah ketika si Artificial Life ngerilis EP kedua mereka berjudul Nih Mau Apa Lagi. Gue anggap itu udah selesai di situ. Untuk era skapang ya. Ska. Iya, seperti itu tadinya. Tapi gue pikir kok tanggung ya gitu. Ya udah gue tarik mundur lagi. Tarik lagi ke 2006. Tapi ya memang guanya juga sudah terlalu ini, jadi yang pelaku-pelaku di sekitar itu nggak terlalu banyak tercover seperti 2003 sampai 2006 ya? Iya, tapi gue sempat wawancara beberapa teman juga sih gitu. Orang-orang melihat ini sebagai buku yang bisa mereka baca sebagai referensi pengetahuan mereka, yang menurut lo tadi kan sempat bahas ya Mas ya, tentang setiap buku itu nggak 100% perfect, tingkat akurasinya segala macam. Kalau misalnya bukunya Mas Nur sendiri nih, I Wanna Skank, itu yang menurut lo jadi keunggulan atau kelebihannya apa Mas? Dan kekurangannya juga apa? Kalau kelebihannya sih ya karena memang adalah buku pertama yang ngebahas tentang story teman-teman gitu kan. Di Indonesia ya Mas ya? Di Indonesia. Nah terus ya kekurangannya ya mungkin ada beberapa pas pada masuk sesi editing ya. Itu ada beberapa hal yang memang seperti bagian wawancara dimasukin catatan kaki seperti itu. Juga ada beberapa gue mention band-band ska lainnya itu dieliminir lah gitu loh. Ya mungkin karena ini bagian proses editing ya Mas? Iya, kan gue memahami sih karena memang kaitannya sama jumlah halaman kertas sih. Iya. Jadi kayak baik dipapak-papakin kayak gitu-gitu. Gitu aja sih sebenarnya kekurangannya gitu loh. Tapi ya gue bisa bilang ini sumber bacaan yang lumayan lah gitu. Lumayan. Ya gue nggak bisa bilang perfect ya. Tadi di off air ngobrol-ngobrol, memang genre musik ska yang lo observasi dan akhirnya lo tulis itu hampir keseluruhan di Jakarta ya Mas? Iya benar, Jakarta. Kenapa gue nggak ke daerah lain? Karena gue nggak ada di situ. Iya sih. Iya karena setiap wilayah itu punya dinamika scene-nya masing-masing gitu loh. Gue tidak ingin sotoy yang tiba-tiba perkembangan di Malang apa. Oke, gue bisa mewawancarai pelaku-pelaku di Malang. Tapi mungkin gue sendiri nggak dapat feel-nya gitu atau gimana kayak gitu. Nah jadi ya gue mempersilahkan lah bila ada teman-teman lainnya untuk melengkapi kayak seperti ibarat puzzle aja lah. Mungkin ada teman-teman lain berminat menulis tentang di Bandung, pergerakan itu di Jogja dan lain sehingga menjadi sumber informasi yang solid. Dan semoga ini bisa jadi apa ya, inspirasi orang-orang juga yang akhirnya termotivasi gitu. Kalau di daerahku nih Mas, musik ska tuh kayak gini loh, dan akhirnya mereka memilih untuk bisa melakukan hal yang sama kayak Mas Nur, menulis gitu ya Mas ya.
tanggung aja, ya udah sampai 2006. Itu kan banyak banget. Gimana cara akhirnya lo menyortir untuk bisa memilih narasumber untuk materi lo menulis buku ini? Jadi gue bikin bagan gitu. Jadi misalkan di tahun 96 itu siapa ngerilis album, single atau EP. Ya. Tahun 97 siapa yang ngerilis album, EP atau single. 98 siapa, itulah target-target yang gue wawancarai. Band ska tuh banyak, cuman kebanyakan ada short life band yang mungkin main 2-3 kali di poster cafe habis itu bubar. Ya, betul. Seperti itu, tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan single, tidak meninggalkan EP, tidak meninggalkan album. Sehingga gue akan sulit untuk mention gitu. Ya. Ya gue ya seperti itu. Jadi 96 misalkan siapa, oh ada Discord ternyata ngerilis EP 2 lagu gitu. Oh ternyata ada The End tahun 96 ngerilis album Skinhead gitu. 97 siapa, oh ternyata ada Waiting Room, seperti itu. Jadi itulah pihak-pihak yang gue wawancarai. Kadang gini loh, tahun 2006 kan ada tuh film dokumenter American Hardcore karya Paul Rahman sama Punk's Not Dead karya Susan Diner. Itu rilis tahun 2007. Kalau yang pada suka punk atau hardcore pasti bertanya-tanya dong, loh kok band ini nggak ada, band ini nggak ada, band ini nggak ada gitu kan. Apalagi kan band di Amerika khususnya itu pasti ninggalin jejak, entah itu mereka bikin single kah atau EP kah. Kalau di sini oke lah, mungkin keterbatasan biaya, pengalaman recording yang ini, belum lagi indie label yang tidak termanajerial dengan baik seperti itu. Nah itu bisa jadi karena pertama narsumnya nggak tersentuh, unreachable gitu loh. Sementara kita deadline penulisan seperti itu. Nah gue mengalami ketika gue pengen mewawancarai band namanya Telepon Umum. Telepon Umum. Iya, beberapa teman itu bilangnya nggak ada kontaknya. Ya akhirnya karena udah deadline, udahlah gue skip aja. Mungkin nanti revisi gue tambahin. Nah jadi menjawab pertanyaan lu itu adalah ya lu menyortir dengan orang-orang. Bagannya tadi gue tulis 97 siapa yang rilis album, EP atau single, 98 siapa. Jadi pihak-pihak itulah yang gue wawancarai seperti itu. Karena mereka memang meninggalkan jejak sejarah, betul sekali. Makanya kalau ngeband itu lebih baik bikin single kayak. Jangan asal ngeband cover-cover gitu ya. Iya, terus udahan gitu aja. Akhirnya kita bingung gitu. Jadinya untuk nge-tracingnya gitu loh. Karena dia ada ya udah gue wawancarain itu karena memang dia ada. Tapi kira-kira apa sih yang bikin kuping orang Indonesia akhirnya mulai notice dan akhirnya menerima tuh genre musik ska untuk jadi playlist mereka hari-harian, untuk jadi lagu yang mereka tuker-tuker sama temannya, dengerin deh, gue punya kaset ini loh, lu denger kaset gue dong gitu. Kayak gitu kan zaman dulu tuh. Ska itu musik enak sih, jujur. Musik enak ya? Iya gitu. Musik yang gak berat ya? Bisa rasuk ke semua kuping. Bahkan ada band punk 80-an The Defect, vokalisnya namanya Bugs. Nah si Bugs itu suka ska banget gitu. Bahkan dia bikin band ska. Di samping kan? Di samping dia ngeband punk, dia punya band ska ternyata gitu. Ya dia memang suka ska, dia bilang kayak gitu. Jadi memang ya tadi ska itu mudah rasuk lah di kuping orang. Tapi alasan paling utama sih memang pada saat itu di luar sendiri memang spotlightnya lagi ke ska sih sebenarnya. Jadi emang karena kita lumayan mengikuti tren juga ya Mas ya. Iya betul. Tren yang di luar terjadi akhirnya bisa jadi tren yang terjadi di sini juga gitu ya. Iya, karena gue baca Billboard, majalah tabloid Billboard tahun 94. Di situ sudah diprediksi bahwa ska itu the next big thing. Itu tahun 94. Itu berarti industri ini memang berperan banget gitu untuk menciptakan sebuah tren. Pada saat itu. Bahkan ketika tahun menjelang 90-an akhir ska akhir ditinggalkan, itu juga ada peran industri sih sebenarnya. Jadi yang masuk ke sini itu sebenarnya karena industri juga, kedua adalah media. Media luar biasa, terutama radio ya. Gitu, hampir nyetel lah tuh lagu-lagu ska, Mighty Mighty Boston, Mighty Boston, Bugs Online, Real Big Fish, semuanya hampir lah disetel. Bahkan gue ngobrol sama Mas Dodo Abdullah. Waktu itu dia jadi
musik director Prambors ya, Oh, tahun oke. 90-an. Ya. Dia bilang gua tuh sengaja nyari CD-CD ska yang gak masuk di sini malah. Gue belanjanya di Singapura kata dia untuk gua setel gitu di Jadi radio Prambors. Jadi nggak masuk ke Indonesia, tapi dia huntingnya di Singapura, Dia di Singapura terus disetel. dibawa ke Indonesia untuk di setel jadi radio play. Yes. Oh, Makanya gitu. banyak gitu lagu-lagu ska kayak contoh The Special tuh yang It's You. Iya. Tuh lagunya tuh sering diputar di Prambors. Cuma Iya. Botak juga nggak bakal nemu tuh kasetnya di toko kaset. Gitu. Karena dia beli di Singapura, disetel lah di situ gitu. Oh. Nah, itu seperti itu sih ceritanya. Tapi ska kalau yang lumayan mengena di era gue tuh balik lagi Tip X albumnya itu Iya. sama Jun Van Gang Fu. Ya. Nah kalau misalnya di era-era ketika ska itu menghilang mas di musik nasional nih, sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena tadi kan lo bilang juga tuh peran media. Ya karena memang tren musik itu silih berganti sih menurut Ya, gua gitu. Pastilah industri itu nyari cuan kan. Iya. Dan ketika sebuah genre itu dieksploitasi habis-habisan lah gitu kan. Ya. Sehingga memunculkan penggemar musik tanda kutip karbitan gitu. Ya. Yang mengaplikasikan culture itu dengan gayanya sendiri gitu. Yang sebenarnya nggak gitu-gitu banget. Yang sebenarnya nggak Iya. gitu-gitu banget, yang pakai ya tadi gue bilang pakai koper, pakai Iya. periwitan, Iya. pakai yang pada gilirannya suka ska itu pada minggir jadinya Iya, gitu loh. iya. Nah, Aduh, musik gue jadi kayak gini nah nih. yang tadi musik komunitas jadi musik komunal gitu, hampir didengerin sama seperti tadi gue bilang ada bocah tetangga gue itu SD dia joget lagu ska Tipek sampai sebegitu. Ya komunal itu musik masyarakat maksudnya kan. Iya, iya. Sampai segitunya Merakyat gitu ya mas? Iya. Iya. Sampai lu ya kalau ke lapak-lapak Blok M itu pasti nyetel lagu genit, Iya, iya, iya. ya kan, Ramayana lah gitu. Iya benar. Ya kan pasti nyetel lagu-lagu yang seperti itu sih kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu faktor yang membuat ska terdegradasi selain ada rasa jenuh dan sikap inferioritas gitu dari komunitas, merasa tengsin lah bawain ska kayak gitu. Ya. Ah, skapang udah image-nya udah caur banget nih gitu kan. Wah, banyak lah band ska yang namanya selepetan aja lah kayak misalkan ya let's say Gatot Kaca gitu atau Planet Skartun atau apa, pokoknya ada ska-skanya kayak gitu sampai segitunya gitu yang pada giliran akhirnya ya udahlah gitu, akhirnya yang tadinya suka punk atau apa baik lagi dengerin punk kayak gitu kan. Terus juga ada juga tuh penyanyi dangdut namanya Poppy siapa gitu, dia bikin tuh album namanya Skadut gitu. Skadut. Itu ini juga tuh ngerusak juga itu. Gitu Iya, dia dibikin album Skadut, belum lagi ada lomba joget ska gitu-gitu. Ya lu bisa bayangin sampai sebegitunya gitu loh. Ya akhirnya yang pelaku-pelaku yang penikmat musik ska yang dari dasar hati menganggap bahwa ini udah ini bukan gua nih. Ya ini udah over lah gitu kan. Udah ini ya akhirnya ya itu tadi mulai perlahan ditinggalkan. Tapi satu sisi memang industri memang sudah tidak melirik ska sih gitu. Baik lagi gue pernah baca juga sih di tabloid Billboard juga bilang bahwa industri berperan besar untuk meninggalkan ska. Cuman gue lupa edisinya sekitar tahun 98 atau 99. Oke, memang ada permainan juga sih gitu. Jadi dia memang nyari setelah Nirvana usai dia explore nyari Green Day rame, dia nyari lagi tuh kayak duplicating Green Day gitu kan untuk di eksploitasi lagi asli gitu. Makanya tuh tahun 90-an tuh banyak banget band-band punk yang berlabuh ke major label, dan kebanyakan memang band-band punk yang rilis di Indonesia itu majority adalah dari major label. Tapi ada beberapa rilisan Epitaph, rilisan Roadrunner, tapi nggak sebanyak dari major label. Tapi tadi kita sempat ngebahas bahwa ska itu sempat hilang. Waktu akhirnya menurut Mas Nur sendiri, ska di Indonesia itu akhirnya mulai kembali bangkit lagi dengan varian-varian yang baru gitu, pelaku-pelaku baru gitu, mulai dari tahun kapan Mas?
gua nggak bisa bilang varian baru sih, sebenarnya itu sudah dimainkan oleh Sekali, Rolling Door, Es Coret dan lain-lain sebenarnya. Tapi mulai Nah, bangkit lagi lah di tahun berapaan tuh Mas? ya sekitar pertengahan 2000-an. Oke. Nah, beberapa teman-teman mulai menginisiasi gig-gig ska, tapi musiknya lebih ke two-tone, Tuton. rocksteady dan lain-lain Nah, seperti kenapa itu. itu tuh Mas yang lebih didengar akhirnya waktu mereka muncul lagi? Karena yang booming kan skapang. Oh iya benar. Iya, skapang, Iya, iya, skakor gitu. iya, 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 iya. Kalau ini ibaratnya yang ininya lah gitu, versi Iya, eksklusifnya. iya, iya. Terus Jadi gimana? orang balik ke Heeh. selera awal ceritanya seperti itu. Kemudian juga ditopang oleh internet juga sih keberadaan. Jadi Oke, kemajuan iya, internet ya Mas ya. betul juga ya mail order dan lain-lain itu juga berpengaruh sih. Akhirnya banyak sekali rilisan ska-ska import yang akhirnya bisa dinikmati teman-teman Iya, iya. sebenarnya di sini, dan akhirnya memperkaya hasanah pengetahuan teman-teman tentang musik ska lainnya gitu ketimbang yang biasa didengarkan kayak Mighty Mighty Ya, Boston atau Real Big Fish ya. gitu. Ternyata ada lagi nih gitu yang lebih undergroundnya lah ceritanya gitu. Jadi emang kembalinya lagi musik ska di Belantika Musik Indonesia itu karena salah satunya adalah faktor kecepatan berbagi informasi ya Mas ya. Iya, kecepatan berbagi informasi, ada rasa inferioritas tadi Ya. karena memainkan musik skapang itu kayak cheesy aja pada saat itu. Jadi orang ogah lah memainkan. Ada berapa sih band skapang yang masih eksis 2003? Itu dikit banget kali. Oke. Oke, Jun Pangangpu masih nge-gig gitu. Cuman ya itu udah mulai mengalami penurunan mereka gitu. Seperti itulah. Tapi kalau misalnya buku lo ini sendiri Mas durasi 10 tahun dari 96 sampai 2006 itu yang lo observasi. Ya, Kenapa lo pilih 10 tahun itu Mas? ya seperti tadi kan gue juga punya keterbatasan gitu kan. Karena banyak juga narsum yang unreachable gitu kan. Juga ya kebanyakan memang short life band juga sih. Jadi gue susah nge-tracingnya gitu loh. Kalau cuma sekedar ngeband terus Akhirnya nggak menghilang. nggak nelurin karya gitu, gue juga bingung mau gue wawancara gimana. Ya kan terlalu banyak. Jadi yang Ya. gue incer ya memang paling nggak mereka ngerilis single gitu atau EP gitu. Itulah gue acarain gitu. Karena dia meninggalkan jejak sejarah gitu loh. Kalau misalnya ngomongin tentang band ska yang saat ini lumayan nyangkut di telinga lo, band kita, band lokal. Banyak sih, ada Shaggy Dog, Shaggy Dog ya, Mas. iya, terus ada Monkey Boots, Monkey terus Boots. juga ada band-band Malang itu skapangnya juga Jalan ya Mas ya, jalan komunitasnya banget mereka. gitu, iya. Dan beberapa band Malang itu juga memang gue dengerin, tapi ada juga band teman-teman Bandung juga keren-keren sih. Sebenarnya ada yang menjemput pengaruh dari Sublime, dari Long Beach Dub All Star kayak gitu-gitu. Bandung dan Malang itu sebenarnya Bandung, Malang, iya. musik skanya lumayan grow ya Mas ya. Grow. Jakarta juga demikian sih Ya. sebenarnya. Tapi memang yang skapangnya itu gue mulai amati ya mulai tumbuh juga sih. Akhirnya ada beberapa kayak Brangcut gitu kan, mulai mainkan skapang. Ada band namanya Senin Pagi gitu. Mas, tapi kalau misalnya ngomongin buku, ini gue sendiri tertarik kenapa akhirnya masih ada seorang kayak Mas Nur yang mau menuliskan buku untuk menceritakan historinya musik ska di Indonesia. Kalau lo sendiri ada obstacle apa nih Mas yang lo alami selama proses pembuatan buku ini? Gua obstacle-nya itu narsum yang susah buat gua kontak. Gue waktu itu coba menghubungi Om Paris RM itu susah. Iya. Wah, susah banget gitu. Gua Karena bersabar. lagi ini kali, Apa? gue lagi berurusan. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya cuman gue susah. Akhirnya gue putar otak nih siapa nih dia ngeband sama siapa. Oh, ngeband sama Eki Soekarno. Nah kebetulan apa anak Om Eki ini kan jadi news anchor ya di net gitu. Nah kebetulan gue ada kontaknya, bagi dong nomor papa gitu. Ya gue pede aja lagi. Terus Om bisa nggak di itu bisa gitu. Nah beliau
nyerocos aja. Senang gue dengerin cerita pelaku kan mereka. Seperti itu sih obstacle-obstacle-nya memang. Tapi kalau secara teknis dari segi lo ngebangun mood nulis, karena gue yakin nulis artikel sama nulis buku pasti moodnya lebih stabil kalau nulis artikel kan Mas, karena singkat, pendek kan, pendek, artikel. singkat gitu kan. Sementara kalau buku lo harus berdasarkan sesuatu yang udah di riset, terus kemudian berdasarkan sesuatu yang sudah diinterview, berdasarkan informasi yang diberikan oleh orang. Iya. Lo sendiri ngerasa gak sih Mas, buku ini akan jadi sesuatu yang membangkitkan lagi kebiasaan membaca orang Indonesia gitu, minimal ya orang-orang sekitar kita lah. Iya. Ya bisa jadi sih. Tapi gue senang tuh ada waktu mendiang Prince. Ya. Iya, dia terakhir lah di Grammy Award. Dia pernah bilang gini. Just like books, album still important. Album still important. Iya. Just like book. Jadi gue underline. Berarti dia seorang Prince gitu ya, berpikir bahwa buku itu penting sama pentingnya dengan album. Ya lu mungkin nggak akan bisa nyaman berlama-lama membaca e-book di iPad. Ya capek mata. Capek. Ya. Belum lagi ya ketersediaan baterainya juga, durasinya juga itu kan. Sementara lu buku, menurut gue itu ada format yang tidak tergantikan. Sama kayak punya album fisik ya. Iya, rasanya ya. Tapi fisik karena sudah ada transformasinya ke bentuk digital gitu dan lebih masif diterima, jadinya buku tetap sama. Maka buku tetap menurut gue tetap akan terus diminati orang sih. Menurut gue karena lu bisa baca dimanapun, di kasur, di toilet, dimanapun lu suka gitu, tanpa harus terkoneksi dengan wifi, terkoneksi dengan chargeran seperti itu, dan lu nggak bikin perih mata juga. Ini gitu. buku I Wanna Skank, Melacak Ska di Jakarta 1996 sampai 2006. Ini berarti total pembuatannya prosesnya berapa lama Mas? Ya sebenarnya gua start itu dari 2020 malah sebenarnya. 2020 Cuman ya? yang gua kebut batu dari Agustus sampai Desember. Pada saat 2022. 2021. Oh, 2021. Nah, tadi lu bilang obstacle ada. Waktu gua ngebahas tentang poster cafe, gua hanya dapat satu sisi aja. Angle-nya ya. Ya, pada saat itu gue ada ngebahas tentang venue yang biasa menyelenggarakan musik ska, ada namanya poster cafe. Nah cuman gue hanya dapat informasi itu dari almarhum Pak Yuta. Beliau itu sudah bertugas di Museum Satria Mandala dari tahun 94. Jadi bertugas. Beliau sudah meninggal karena Covid tahun 2021. Jadi beliau menceritakan bahwa poster cafe itu dulu dikelola oleh Ahmad Albar, mendiang Sis NS sama adiknya Ahmad Albar. Nah, gue kesulitan tuh mengakses Ahmad Albar untuk bisa jadi narasumber gitu ya. Iya, gue kesulitan. Om Sis mungkin terbuka, tapi beliau udah pergi. Iya, udah meninggal. Iya, nah itu juga salah satu obstacle. Akhirnya gue cari cara gimana pernyataan Pak Yuta ini faktual. Gue cari arsip Tempo tahun 99. Ternyata benar. Ibu Dewi Soekarno pernah ke Jakarta tahun itu. Jadi selaras dengan pernyataannya almarhum Pak Yuta. Gue nggak akan mencomot satu kalau nggak ada bukti. Akhirnya gue ke arsip Tempo dan ternyata benar. Jadi poster cafe itu tutup karena si Bu Dewi Soekarno ini menggugat tempat dia gitu. Itu kan tempat dia sama Bung Karno dulu ya. Iya. Dan dia nggak sudi ada anak-anak underground di situ. Nah seperti istilahnya itu sih. Anak-anak gedumbrangan lah ya. Iya seperti itu. Tapi lo sendiri berada di fase ketika menikmati musik di era-era poster cafe pasti Mas ya. Iya. Dan kalau yang lo ingat nih Mas, di saat itu musik ska yang bisa dinikmati orang di poster cafe itu sudah sesuatu yang biasa. Jadi kita lihat performance, ada band punk, ada band rock, habis itu ada ska.
Kayak gimana sih Mas fenomenanya waktu zaman itu? Jadi kan itu musik baru ya. Hmm. Ketika udah nggak usah main, cuman ngetes trompet, itu udah ngerubung. Iya. Kadang ngetes gitar, cet itu udah ngerubung kayak gitu. Karena memang itu musik baru, orang senang, jadinya diterimanya banget seperti itu. Bahkan kalau ada yang main itu dari luar itu udah ada yang lari kucuk gitu. Dulu tuh pakai tiketing nggak sih Mas? Pakai tiketing. Kan dia turunan seperti itu. Jadi tuh ada pintu geser lah dia. Nah, jadi tadi sudah di luar. Udah ngantri. Kedengeran sebenarnya soundnya itu karena memang pintunya itu kan dia dua gitu, cuman dilapisi partisi kayu gitu. Jadi kalau ada musik itu udah kedengeran gitu. Orang udah pada lari gitu. Iya. Nah, kalau sampai segitunya gitu kan. Itu poster cafe ya Mas ya? Iya. Di zamannya salah satu tempat melting point di mana semua musik di masa itu lagi berkembang, ya tampil di situ, mulai dari British, Indies. Iya, sebenarnya ada sih venue-venue lain, cuman nggak se-booming itu ya. Iya, tersentralistik kayak di poster gitu. Ada beberapa venue kayak M Club itu ada di Blok M ya? Blok M Plaza itu lantai paling atas. Jadi tempat duduknya kayak tribun gitu. Wih, kayak teater ya? Kayak teater ya. Jadi stage-nya agak tinggi lah kayak gitu. Seperti itu ada, cuman nggak banyak gitu. Terus setelah poster mereka teman-teman pindah ke youth center di Kampung Melayu, terus ada yang di Otista ya, Kampung Melayu Otista ya, gedung kesenian Pondok Kelapa. Ya banyak lah pindah-pindah gitu. Salah satu juga Parkit di Japu sih. Parkit di Japu. Iya. Nah, tadi gue sempat baca di buku itu ada bahasan tentang The Interrupters yang katanya digadang-gadang jadi pemicu ska gelombang keempat. Ini berarti ska yang masa kini? Apa ska gelombang keempat itu? Iya. Tahun berapa Mas? Gue sih nggak sepakat sih dengan kata-kata ska gelombang keempat gitu loh. Karena saat ini musik sudah tidak berkiblat ke Amerika lagi menurut gua. Jadi semua negara udah bisa menonjolkan trennya masing-masing kayak ini punyanya kita nih. Iya, gitu. Jadi udah nggak ada gelombang-gelombangan lah gue pikir gitu. Lu bisa mainin musik ska kapanpun seperti itu. Akan susah sih kayak kalau dulu kan kayak ada tren berjamaah ya ketika Nirvana lagi rame didengerin semuanya Nirvana. Ketika Green Day semua Green Day. Saat ini udah nggak ada gitu. Bahkan fenomena itu ketika ada si Gangnam Style tuh tahun 2012 itu gue pikir gunung esnya udah rontok Amerika gitu loh. Jadi kiblat musik udah nggak UK, Amerika, udah sekarang udah bisa dari manapun gitu. Buktinya Korea sekarang justru dapat spotlight kan saat ini. Tapi The Interrupters ini salah satu yang lo highlight Mas di buku lo. Karena memang beberapa media mainstream luar menyebutnya demikian. Cuman ya opini gue sih gue nggak sepakat sih menurut gue karena sudah tidak ada gelombang-gelombangan lagi untuk saat ini sih menurut gue. Jadi ya bisa memainkan ska kapanpun lah seperti itu maksud gue gitu. Tadi kan Mas Nur juga ngebahas bahwa betapa pentingnya pengarsipan untuk sebuah band bisa punya EP, single, punya album. Iya benar. Nah, lo mungkin bisa jelasin tuh Mas, kenapa tuh hal-hal yang kayak gitu tuh penting banget untuk mungkin musisi-musisi yang baru terbentuk bisa perhatiin gitu bahwa pengarsipan, terus lo punya single, EP, karya yang akhirnya bisa jadi bukti otentik. Itu sangat penting. Itu sangat penting sih. Tapi ya balik lagi kan, tahun-tahun 90-an itu pemahaman recording anak-anak masih minim. Biaya recording juga ya kurang terjangkau lah pada saat itu. Knowledge tentang rekaman juga masih minim. Makanya itu di tahun 90-an itu band ska yang merilis album itu cuman yang di indie itu ada Telepon Umum, Wastafel, The Speakers, Ketupat Skayur. Jadi nggak banyak sebenarnya karena itu tadi keterbatasan biaya juga kayak gitu. Terus juga sebenarnya yang lucunya adalah teman-teman tuh kayak di
dihantui pertanyaan gitu. Ini apa iya nih jalan hidup gua gitu. Oh. Ya sebenarnya ngeband itu loh jadinya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Iya, Mas. jadi kayak ngeband itu jadi kayak selingan aja gitu loh. Beda hal mindsetnya ketika ketemu teman-teman TPK atau saya Gidok. Yang udah iya jalur gue di sini. Nah akhirnya konsisten kan. Mau ska tren atau enggak ngeluarin album ska udah titik gitu. Ya seperti itu sih. Jadi ya kadang kita dihinggapi rasa keraguan-raguan. Ini bener gak sih jalan hidup kita gitu kan. Bahkan gue ngobrol sama Tresno aja juga dibilang, jangankan lu, gue aja nggak nyangka bisa hidup dari musik kata dia gitu kan. Nggak nyangka gue gitu, cuman ya pada saat itu gue lakuin ya gue bisanya cuman ini kata dia. Makanya Selecta People mungkin penasaran, langsung aja cari ya buku tulisannya Mas Nur, ada I Wanna Skank, melacak ska di Jakarta 1996 sampai 2006. Ini publishernya di mana Mas? Publishernya itu EA Books Jogja. Kenapa nggak di Jakarta Mas? Kan banyak publisher di Jakarta. Ya itu koinsiden lah, jadi gue suka gambar juga. Tapi hand drawing. Oke, berarti ini cover artnya si buku ini Mas Nur yang gambar? Iya, gue yang gambar. Gue yang gambar. Itu terinspirasi dari ada salah satu gambar juga di majalah Hai terbitan Januari 98 yang ngebahas ska. Itu covernya, sampulnya itu potret pada saat itu. Nah di salah satu halaman ada yang seperti itu, cuman akhirnya gua gambar lah dengan karakter gua sendiri, tapi gaya-gaya orangnya sama. Oh gitu. Sebenarnya lagi megang kayak gitu. Nah gua bikin lah seperti itu di buku gua karena memang permintaan dari si pihak penerbit juga pengen eye catching dong Mas gitu kan, biar kebaca sama Gen Z seperti itu. Nah gua dapet penerbit itu juga koinsiden tadi gue bilang, karena gua gambar. Terus tiba-tiba ada yang DM gue dari pihak penerbit, Mas bisa nggak gambarin sampul buku katanya gitu. Sampul buku? Tapi bukan buku gue, buku lain. Oh bisa Mas. Dia nawarin budgetnya sekian, oke. Gue bikin lah. Iya. Terus gue iseng nanya, gue punya naskah dong. Kayaknya bisa nih dia. Boleh Mas katanya gitu. Kirim aja dulu abstraksinya. Gue kirim. Berapa bulan kemudian dibilang, oke Mas kita sepakat nih kerjasama gitu. Nah tinggal diterusin aja. Jadi ya memang semesta mendukung kali ya. Penasaran kan Selecta People, bisa langsung cari tahu nih gimana cara Selecta People untuk bisa nemuin dan membeli bukunya Mas Nur. Itu bisa langsung ke EA Books atau Buku Mojok atau ke mojokstore.com. Sebenarnya gampang banget. Dia ada di e-commerce-nya juga lumayan aktif banget kayak gitu, dan dia memang menerima naskah-naskah buku-buku musik sih sebenarnya, karena memang seperti tadi gue bilang di awal, buku musik di Indonesia ini sangat jarang. Orang males nulis gitu kan, berlama-lama ngetik sampai tengah malam, orang males. Padahal menurut gue penting loh itu. Jadi biar pergerakan dilakukan teman-teman ini ada yang mendokumentasikan, sebenarnya itu sih gitu. Jadi dia nerima naskah buku-buku musik ya, karena memang buku musik di Indonesia ini tergolong jarang, tapi alhamdulillah lah sekarang udah mulai itu banyak gitu. Ada yang bikin hip hop, ada yang bikin metal setelah gue gitu kan. Jadi gue senang jadinya, akhirnya ya alhamdulillah lah ada yang mendokumentasikan. Akhirnya itu juga gue koleksi akhirnya kayak gitu kan. Jadi referensi ya Mas. Iya betul banget gitu, kayak sudut pandang tulisannya gitu ya Mas. Kayak kemarin tuh ada teman gue namanya KW, dia bikin tentang mod di Indonesia kayak gitu. Nah itu juga sangat menarik bukunya kayak gitu. Dia juga ngeriset dan dia juga jurnalis, seperti itu sih. Nah ini teman-teman Selecta People udah kita ajak untuk langsung beli bukunya Mas Nur yang berjudul I Wanna Skank, melacak ska di Jakarta 1996 sampai 2006. Tapi kalau misalnya gambaran seorang Mas Nur sendiri nih, ska di Indonesia itu saat ini kayak gimana Mas? Dinamikanya ya, mungkin udah ada banyak yang baru, udah ada banyak berkembang banget perkembangannya. Berkembang banget sih. Tadi seperti gue bilang, teman-teman kayak si Edwin tuh juga gitu kan. Good Things ya. Ya dari Good Thing, Monkey Boot dan lain-lain, itu salah satu inilah yang garda terdepan gitu, membawa ska tetap ini ya, Mas, ya? bertahan gitu di Jakarta khususnya, meskipun ya ada beberapa teman-teman juga lainnya juga masih eksis gitu kan.
di ranah akar rumput ya. Hmm. Kalau Tipek udah jauh lah ya Udah di maksud atas gua. dia. Iya, dari Bandung juga banyak band-band kayak Hockey Hook gitu, kayak Lowlines gitu kan. Di Malang ada Youngsters City Rocker gitu, ada Slow Ride. Di Jogja ada banyak banget, mulai tumbuh lah gitu loh maksud gue. Jadi memang musik ska itu di scene tetap ada untuk saat ini, dan itu seneng gue Oke. kayak gitu. Terakhir gue punya pertanyaan spesial nih buat Mas Nur sebelum kita nutup podcast kita kali ini di Selectapod. Setelah ini Mas, buku I Wanna Skank Melacak Ska di Jakarta, ada apa lagi yang jadi cita-cita lo ke depan atau jadi progres yang akan lo buat? Masih berhubungan dengan musik, masih berhubungan dengan latar belakang lo sebagai jurnalis dan penulis buku. Iya, jadi memang gue ingin menulis lagi on progress sih saat ini. Jadi ada satu naskah yang ya belum gue rampungkan, tapi gue ada starting nulis lagi yang baru seperti itu. Nah, gue berharap bisa melakukan paralel. Seperti tadi gue bilang, sekarang kuping gue udah all genre, gue udah nggak mau matok lagi. Gue suka apapun ya, gue bodo amat lah gitu kan. Musik apapun sepanjang enak, itu udah gue dengerin. Bener. Gitu. Selama bahkan itu enak buat telinga Mas Nur. Iya. Gitu ya. Dangdut gue dengerin, pop Sunda gue suka gitu. Jadi gue udah nggak, woi gue anak punk atau gue anak ska, gue nggak. Buat gue udah universal aja saat ini kayak gitu. Dan itu sebenarnya salah satu bentuk apresiasi terhadap mereka para pelaku musik apapun genrenya ya Mas ya. Iya. Iya betul. Ya sepanjang enak ya kenapa nggak didengerin gitu. Dan sekali lagi terima kasih Mas Nur sama-sama waktunya untuk datang ke Selectapod. Terima kasih juga Selecta People yang udah follow Instagram @selectapop.id. Bisa follow Instagramnya Mas Nur. Iya. Agak ribet sih. Abi.rula.gia itu anak gua sih sebenarnya. Oh gitu. Nanti bisa dilihat di postingannya Instagram selectapop.id. Dan terima kasih sekali lagi juga buat More Hope Cafe yang udah menyediakan tempat. Nanti bakal ada teman-teman dari Good Things yang akan perform. Tepuk tangan dulu dong. Dan itu aja kali ini. Kita ketemu lagi di Selectapod edisi berikutnya. Saya Jimmy Gulit Simatupang pamit. Terima kasih.